Halo teman-teman, kembali lagi bersama James Ferdinand Tube. Kali ini kita akan membahas seputar tenun NTT. Sudah tidak menjadi rahasia lagi kalau kain tenun NTT sudah mendunia. Kain tenun NTT tidak hanya sekadar busana, tapi juga mempunyai fungsi lain seperti mas kawin, pakaian adat, pakaian kebesaran bagi raja dan ratu, dan untuk penyambutan tamu-tamu terhormat yang datang mengunjungi salah satu wilayah di NTT. Motif tenun NTT beraneka ragam dan punya nilai filosofis yang mendalam, dan biasanya dibuat pada sarung, selendang, dan juga topi. Kain tenun NTT dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tenun ikat, dan yang kedua adalah tenun songket. Number 10. Filosofis motif alor menjelaskan keindahan Pulau Alor dan menjelaskan bahwa Alor adalah pulau kenari, sehingga memiliki motif kenari. Selain itu ada juga motif satwa laut seperti cumi-cumi dan ikan. Popularitas tenun Alor kian menanjak setelah diekspor ke Jepang dan ke Jerman. Motif Alor memiliki koleksi 200-an pewarna alami yang terbuat dari cumi-cumi, tripang, mengkudu, daun-daunan, akar-akar, getah, dan rumput laut, dan lain-lain. Number 9. Motif tenun Adonara didominasi oleh garis. Untuk laki-laki menggunakan kain owing, dan untuk wanita menggunakan kain kawatek. Bahan tenun dari kapas murni dan pewarna kain menggunakan pewarna alami. Untuk motif lembata terdapat motif ikan pari dan peledang. Makna filosofisnya adalah yang pertama, kegigihan orang Lamalera untuk berjuang dalam dinamika kehidupan. Yang kedua, mengandung makna perdamaian. Artinya setiap masalah yang terjadi di darat akan berdamai atau akan berakhir saat mereka melaut. Number 8. Kain tenun Larantuka adalah gabungan dari motif Adonara, Lembata, dan Flores Timur. Kain tenun ikat dengan motif patola yang diperuntukkan bagi kalangan raja-raja, pejabat, dan tokoh adat, dan jumlahnya sangat terbatas. Number 7. Tenun Maumere dibuat berdasarkan doa, cinta, dan harapan. Setiap corak pada tenun Maumere melambangkan keluarga. Corak yang besar itu adalah motif utama. Goresan selanjutnya melambangkan ayah, ibu, dan cucu-cucunya. Selain itu ada motif yang sering dibuat, yakni motif binatang jantan dan betina, motif tumbuh-tumbuhan, dan juga motif 4 kaki ayam, motif merak, musang, dan juga kalong. Number 6. Tenun Ende cenderung berwarna dasar hitam. Motifnya terdiri dari hewan, benda adat, padi, jagu, dan juga emas. Kebanyakan daerah di Ende yang masih melakukan aktivitas menenun hingga saat ini adalah di wilayah Lio Selatan seperti Kampung Jopu, Mbuli, dan Gela, dan juga beberapa daerah di suku Lio lainnya yang hingga saat ini masih melakukan aktivitas menenun. Selain itu, tenun Ende kaya akan perpaduan warna yang unik dan juga motif yang unik yang hingga saat ini masih dilestarikan. Lawo adalah kain untuk wanita dan luka adalah kain untuk laki-laki suku Ende dan Lio. Number 5.
Di daerah Ngada terdapat motif tenun songket kuning emas sebagai pengganti songket benang emas. Motif lainnya yaitu motif dengan dominasi warna gelap dan garis-garis sederhana. Sedangkan di Nagekeo menghasilkan motif bintik-bintik kecil flora yang dikombinasikan dengan jalur-jalur kecil warna putih, merah, dan biru. Number 4. Ada beberapa corak tenun Manggarai. Motif sui artinya segala sesuatu ada akhirnya. Motif mata ayam bermakna Tuhan Maha Melihat. Motif welang kaweng artinya kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif laba-laba artinya manusia harus ulet dan bekerja keras. Number 3. Umumnya motif tenun belan di Sumba Barat berupa corak kuda, namuli, rumah adat, dan juga ayam. Kuda melambangkan kebanggaan dan kejantanan, mamuli melambangkan keibuan, rumah adat Sumba melambangkan perlindungan, dan ayam melambangkan perempuan yang sudah berkeluarga. Number 2. Motif tengkorak besar bermakna raja dan tengkorak kecil berarti ajudannya. Motif kuda artinya kepahlawanan dan keagungan. Motif buaya dan ayam artinya kekuatan dan kehidupan wanita. Dan hanya raja dan ratu yang menggunakan motif ini. Motif burung kakatua melambangkan persatuan. Dan motif udang untuk orang yang sudah meninggal. Number 1. Tenun Sabu memiliki beberapa motif antara lain motif dua pucuk rebung dan wapa daun lontar, bermakna pesan dan harapan. Pesan untuk wanita agar tidak memiliki banyak suami dan kawin sedarah. Motif ini bermakna ajakan untuk berpegang pada adat istiadat. Dan motif ini juga memberi pesan bagi generasi muda supaya tidak mengikuti perbuatan jahat yang dilakukan oleh leluhurnya. Motif kotak bermakna senjata perlindungan selama perjalanan kembali ke alam baka. Motif dua ekor burung untuk mengenang asal-usul dari satu leluhur, dan lain-lain.